Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rivaldo, saya nomor 11. Saya akan menjelaskan tentang instructional design. Approach, meta, technique, procedure for certain classroom activities. Pertama, kita akan membahas tentang pendekatan pembelajaran. Pendekatan ialah suatu rangkaian tindakan yang terpola atau terorganisir berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, filosofis, psikologis, didaktis, dan ekologis, yang terarah secara sistematis pada tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran bisa diartikan suatu rangkaian tindakan pembelajaran yang dilandasi oleh prinsip dasar tertentu, yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran tertentu. Pendekatan pembelajaran bisa juga didefinisikan sebagai sudut pandang atau titik tolak guru terhadap proses berlangsungnya pembelajaran, yang merujuk terhadap pandangan akan terjadi sebuah proses yang sifatnya masih sangat general atau umum. Di dalamnya mewadahi, menguatkan, menginspirasi, dan melatari metode dalam suatu pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dilihat dari jenisnya, pendekatan pembelajaran ada dua, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada pendidik. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru atau teacher-centered approach, yaitu pendekatan yang menurunkan strategi pembelajaran langsung atau direct instruction. Pembelajaran deduktif atau pembelajaran expository. Pada strategi ini, peran guru sangat menentukan baik dalam pilihan isi atau materi pelajaran maupun penentuan proses pembelajaran. Pada pendekatan ini, guru menempatkan diri sebagai orang yang serba tahu dan sebagai satu-satunya sumber belajar. Peran siswa pada pendekatan ini hanya melakukan aktivitas sesuai dengan petunjuk guru. Siswa hampir tidak memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas sesuai dengan minat dan keinginannya. Kemudian, yang kedua itu pendekatan yang berpusat pada siswa atau student-centered approach adalah yang berpusat pada siswa, yaitu pendekatan yang menurunkan strategi pembelajaran inquiry dan discovery serta pembelajaran induktif. Maksudnya adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Adapun di dalam strategi ini, peran guru lebih menempatkan diri pada posisi sebagai fasilitator dan atau pembimbing sehingga kegiatan belajar siswa menjadi lebih terarah. Pada pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa ini, manajemen atau pengelolaannya kemudian ditentukan oleh siswa. Peran guru pada pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa ini hanya memfasilitasi aktivitas siswa dalam mengembangkan kompetensinya sehingga memiliki kecakapan hidup atau life skill. Yang kedua yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah prosedur, urutan langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Metode adalah jabaran dari pendekatan. Satu pendekatan bisa dijabarkan ke dalam berbagai metode pembelajaran. Metode pembelajaran bisa dikatakan sebuah cara yang dipergunakan dalam pengimplementasian rencana yang telah disusun dalam suatu kegiatan nyata untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada beberapa metode pembelajaran yang bisa dipergunakan untuk mengimplementasi strategi pembelajaran, yaitu metode ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, pengalaman lapangan, brainstorming, debat, dan lain sebagainya. Baiklah, kemudian beberapa contoh metode pembelajaran. Yang pertama yaitu metode ceramah, yaitu guru memberikan materi di depan siswa secara lisan. Yang kedua yaitu metode diskusi, yaitu metode pembelajaran di mana guru menyajikan suatu permasalahan dan siswa diminta mengungkapkan ide, opini, argumentasi, serta narasi yang berkaitan dengan materi tersebut. Yang ketiga yaitu metode tanya jawab. Suatu metode di mana guru memberikan berbagai pertanyaan kepada siswa yang bertujuan membangun pemahaman mereka akan materi yang sedang dipelajari. Yang keempat, metode penugasan. Penugasan adalah pemberian tugas, latihan soal, instruksi pada siswa setelah guru selesai memberi materi. Kemudian metode simulasi. Suatu metode pembelajaran di mana siswa seolah-olah mengalami sendiri suatu momen atau peristiwa. Diharapkan siswa dapat merasakan, menghayati, dan memahami apa yang sedang mereka pelajari dengan cara mengalami sendiri kejadian tersebut. Dan kemudian itu metode inquiry. Suatu metode di mana siswa diminta membahas sebuah permasalahan bersama dengan temannya dalam sekelompok kecil. Lalu kemudian membuat sebuah laporan tertulis dan menyampaikannya di depan guru ataupun teman yang lain. Kemudian yang ketiga, teknik pembelajaran. Ialah sebuah cara yang dilakukan seorang guru dalam mengimplementasikan metode pembelajaran secara spesifik. Contohnya, penggunaan metode ceramah di sebuah kelas dengan jumlah siswa yang terbatas tentunya secara teknik harus berbeda dengan penggunaan metode ceramah di kelas dengan jumlah siswa yang banyak.
Teknik pembelajaran merupakan cara-cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Seorang guru dapat berganti-ganti teknik pembelajaran meskipun dalam koridor metode yang sama. Satu metode dapat diaplikasikan melalui berbagai teknik pembelajaran. Contoh dalam penerapan seorang guru di kelas yaitu pertama pendekatan contextual teaching and learning, metode cooperative learning, teknik diskusi kelompok, inquiry kepustakaan dan tanya jawab, yaitu model jigsaw. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih.